Salah satu keindahan ajaran Islam karena agama ini mendorong umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, dan melarang umat ini dari akhlak-akhlak yang rendahan, akhlak-akhlak yang buruk, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memang ditujukan untuk kebaikan manusia. Bahkan ada beberapa riwayat ya tentang keutamaan akhlak yang mulia ini. Jadi kalau kita bicara agama Islam bukan hanya bicara akidah dan ibadah, tapi kita juga harus memahami bahwa agama ini juga memerintahkan umatnya untuk memiliki akhlak yang mulia. Rasulullah SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu tugas beliau adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Sebagaimana hadis Nabi SAW, beliau bersabda, Innama bu'istu liutammima sholihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik, akhlak yang luhur. Dalam riwayat yang lain, Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya sama ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Apa sih keutamaan akhlak yang mulia itu? Ada beberapa hal yang harus kita pahami terkait dengan keutamaan akhlak yang mulia ini. Yang pertama adalah dicintai oleh Rasulullah SAW, dan orang yang memiliki akhlak yang mulia itu adalah orang yang paling dekat tempat duduknya bersama Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqo. Sesungguhnya yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya bersamaku pada hari kiamat nanti adalah mereka yang paling bagus akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini garansi ya, jaminan dari Nabi SAW kepada orang yang memiliki akhlak yang mulia. Keutamaan yang kedua adalah orang yang memiliki akhlak mulia, ia akan menyamai kedudukan atau derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat malam. Jadi inilah salah satu keutamaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang memiliki akhlak yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Sesungguhnya seorang mukmin itu bisa meraih derajat orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat dengan sebab akhlak yang mulia tadi itu. Jadi kemuliaan akhlak seseorang bisa mengantarkan dia memiliki derajat, memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang rajin berpuasa dan rajin sholat. Qaim itu sebagian ulama menafsirkan juga sholat malam. Kalau sholat wajib kan sudah otomatis ya. Jadi qaim di sini diartikan sebagai sholat malam. Siangnya rajin puasa, malamnya rajin tahajud. Kemudian keutamaan akhlak yang mulia yang selanjutnya adalah menjadi orang mukmin yang sempurna. Sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau SAW bersabda, Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ini jelas ya. Jadi kebaikan akhlak seseorang itu mencerminkan kesempurnaan iman seseorang. Kalau iman itu semakin sempurna, maka akhlaknya insya Allah akan semakin baik. Ini bisa menjadi tolak ukur kita ya. Kita bisa menilai diri kita terutama apakah kita sudah baik, iman kita dilihat dari akhlak kita. Ketika akhlak kita masih belum mencerminkan akhlak yang mulia, maka mungkin saja iman kita masih belum sempurna. Kita harus banyak memperbaiki dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang keempat adalah memiliki bobot timbangan kebaikan yang paling berat dibanding amal-amal yang lain. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizan asqalu min husnil khuluq." Tidak ada suatu amal pun yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlak yang mulia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sehingga ini juga indikator ya, bahwa akhlak mulia ternyata kalau ditimbang dengan amal-amal kebaikan yang lain, maka akhlak mulia ini lebih berat posisinya. Oleh karena itu, apabila ada di antara kita yang semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah imannya, tapi keakhlaknya semakin tidak baik misalnya nih, maka kita harus waspada. Mungkin ada yang salah dalam diri kita dalam belajar agama atau dalam mengamalkannya. Sehingga kita harus introspeksi terus. Keutamaan yang kelima atau yang terakhir dalam kesempatan ini adalah
bahwa akhlak yang mulia itu adalah penyebab utama atau faktor utama seseorang bisa masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannah, faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasan nar, faqala al-fam wal farju." Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ya Rasulullah, amal apa atau hal apa yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga?" Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kemudian beliau juga ditanya, hal apa yang banyak memasukkan seseorang ke dalam neraka? Maka beliau menjawab, yaitu mulut dan kemaluan. Nah, semoga dengan memahami keutamaan akhlak mulia ini, teman-teman sekalian, kita bisa semakin bersemangat mewarnai diri kita, mewarnai kehidupan kita dengan akhlak-akhlak yang mulia.